Jika membuat bahan ajar presentatif seperti ini, bagaimana duduknya di belakang, misalnya di kelas di belakang, dan mereka kesusahan dalam membaca. Tentunya di zaman sekarang ini, tahun 2024, metode, teknik, cara untuk membuat bahan presentasi itu sudah banyak. Mungkin saat ini yang paling familiar bagi kita semua, baik Bapak Ibu guru atau mungkin peserta didik, banyak yang sudah menggunakan Canva dan mereka meninggalkan PowerPoint. Template-templatenya yang ada di aplikasi Canva itu sudah komplit, sudah bagus, dan tinggal kita itu mendesain ulang disesuaikan dengan apa yang ingin kita sampaikan di dalam presentasi nanti. Teknik dalam bahan ajar presentasi itu masih seperti ini atau bahkan seperti ini. Nah, teman-teman, di video kali ini Masri.id ingin membagikan atau mungkin sharing bagaimana sih kita mengembalikan dari fungsi bahan ajar presentasi itu agar semestinya itu mudah diterima oleh peserta didik. Kalau misalnya Bapak Ibu guru atau mungkin peserta didik atau mungkin siapa saja yang membuat bahan presentasi dan kemudian ditayangkan di LCD proyektor dan Bapak Ibu guru itu menjelaskan dengan membaca ini, di-share aja ke anak-anak, di-share aja ke audiens yang ingin kita presentasikan. Mereka suruh baca aja sendiri. Apalagi membuat bahan presentasi itu seperti ini, menggunakan warna-warna yang ibaratnya norak, membuat bahan ajar presentasi yang pemilihan jenis fontnya itu norak. Di aplikasi Canva pun yang Bapak Ibu guru itu sebenarnya tinggal menggunakan, tinggal memakai, tinggal mendesain ulang, itu kadang dirubah-rubah atau mungkin ketika kita mendesain sebuah bahan ajar presentasi, kita harus bisa melihat audiens kita itu bagaimana, audiens kita itu seperti apa. Jika membuat bahan ajar presentatif seperti ini, bagaimana duduknya di belakang, misalnya di kelas di belakang, dan mereka kesusahan dalam membaca. Kita kembalikan lagi bahwa bahan ajar presentasi itu difungsikan adalah sebagai alat bantu kita untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, tipnya bagaimana? Ada 4 tip, ini adalah dasar dalam kita membuat bahan ajar presentasi. Nah, yang pertama, pemilihan ukuran huruf atau ukuran fontnya. Ukuran font yang baik minimal itu 28 atau 30. Kemudian yang kedua, itu adalah pemilihan jenis font. Maka gunakan font-font itu yang tegas. Intinya gunakan jenis font itu yang tegas. Kemudian untuk tip yang ketiga itu adalah dalam setiap slide-nya itu memuat prinsip kesederhanaan. Maksudnya kesederhanaan gimana? Yaitu tadi gunakan font yang ukurannya itu minimal 28 atau 30 minimal. Kemudian pemilihan jenis fontnya itu jangan yang neko-neko, jangan yang aneh-aneh, gunakan font yang tegas. Kemudian setiap slideshow itu jangan sampai melebihi dari 6 baris dan sertailah sebuah gambar. Kemudian yang tip yang keempat itu adalah pemilihan warna yang ingin kita gunakan dalam bahan presentasi itu dilihat oleh audiens, dilihat oleh peserta didik. Bagaimana kalau di layar ditayangkan di sebuah LCD proyektor, itu tentunya akan membuat mata kita itu sakit dan mudah lelah. Mereka tidak nyaman untuk melihat presentasi, bahkan mungkin hanya melihat Bapak Ibu guru yang berbicara. Padahal fungsi dari bahan ajar presentasi itu adalah mencoba menstimulasi dari materi pelajaran itu ke peserta didik. Maka pilihlah warna-warna itu yang soft. Ya, contohnya adalah misalnya dimulai dari biru tua, kemudian larinya ke abu-abu, kemudian putih. Nah,
kombinasikan warna itu yang sifatnya adalah turunan. Kalau misalnya itu dimulai dari warna merah tua, ya mungkin turunannya itu ke coklat, atau mungkin nanti ke abu-abu yang agak kecoklatan, dan kembali lagi ke putih. Nah, contoh warna turunan itu adalah seperti ini. Jangan dalam satu slide itu ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna kuning. Walaupun teman-teman itu menggunakan aplikasi Canva untuk presentasi, menggunakan PowerPoint, 4 hal ini teman-teman jangan dihilangkan. Itu tetap digunakan menjadi dasar ketika teman-teman membuat bahan ajar presentasi. Nah, teman-teman, saya akan coba mencontohkan apa yang saya maksud di awal tadi itu ketika kita mendesain bahan ajar presentasi menggunakan PowerPoint saja yang lebih simple. Oke teman-teman, yuk kita ikuti. Tip yang pertama adalah penggunaan ukuran font. Nah, itu biasanya misalnya kita akan membuat bahan presentasi bagian mikroskop. Ini sebagai contoh saja teman ya. Kemudian teman-teman letakkan di atas seperti ini. Ukurannya itu 54. Ini sudah benar, sudah layak karena sudah di atas 28 atau mungkin di atas 30. Kemudian, apakah font itu sudah baik? Tentunya kalau mengikuti tip tadi adalah jenis fontnya itu jangan yang aneh-aneh. Coba saya contohkan menggunakan Arial Black. Nah, seperti ini. Tulisan ini menggunakan Arial Black, maka tulisannya akan semakin besar begini. Maka ini dikecilin saja teman-teman. Kita gunakan yang 40. Nah, seperti ini. Dan jenis fontnya itu adalah Arial Black. Maka di sini teman-teman bisa masukkan sebuah gambar. Saya masukkan gambar mikroskop ya. Mudah-mudahan saya punya nih filenya. Nah, saya punya gambar mikroskop, kita kecilkan. Dan kemudian kita beri tanda, misalnya kita masukkan anak panah. Di sini, lensa okuler, menunjukkan ke lensa okulernya. Sesuaikan garisnya. Nah, seperti ini. Kita buat warna hitam. Nah, kemudian lagi di sini kita beri lensa objektif misalnya.
chellmasri.id. Ini sebenarnya sih sangat simpel sekali. Ini bukan cara membuat presentasi yang benar, tapi ini cara membuat presentasi bahan ajar yang baik sesuai dengan audiens. Di channelmasri.id itu hanya membagikan yang simple-simple, dan ini jarang dilakukan dan jarang diperhatikan, bahkan sering diabaikan. Padahal ini sangat penting dan ini menjadi dasar-dasar dalam membuat bahan pembelajaran presentasi. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika salah kata dalam penyampaian di video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.